Saranjana adalah nama sebuah kota yang masih terdengar asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, bagi penduduk Kalimantan, nama Saranjana menjadi sebuah legenda yang kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Dalam cerita yang beredar, Saranjana merupakan kota gaib atau kota supranatural yang dihuni oleh makhluk astral dengan peradaban yang sangat maju dan modern. Banyak gedung pencakar langit dan jalan yang besar dengan penduduk yang bergelimang kekayaan. Digambarkan bahwa kota Saranjana memiliki teknologi paling modern yang mengikuti perkembangan zaman. Salah satu kisah yang paling terkenal mengenai kota Saranjana adalah pada tahun 1980-an, pemerintah setempat dikagetkan dengan kedatangan sejumlah alat berat yang dipesan langsung dari Jakarta. Semua alat berat dengan nilai yang sangat mahal itu dipesan oleh seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar secara tunai. Padahal, secara administrasi, kota Saranjana tidak pernah terdaftar di Kabupaten Kota Baru. Diceritakan pula bahwa pernah ada wisatawan yang mengaku pernah melihat manusia di tengah-tengah gedung pencakar langit di kota Saranjana. Akan tetapi, begitu didekati, pemandangan kota tersebut langsung berubah menjadi gunung yang berbatasan langsung dengan laut. Dan sejumlah musisi ternama Indonesia pun juga mengisahkan bahwa mereka pun pernah mengadakan konser musik di kota Saranjana. Cerita itu disampaikan oleh Tantri dan Ari Lasso yang mengaku pernah tampil di lokasi yang sama. Bahkan, konon banyak juga orang hilang setelah mendatangi kota ini. Wisatawan yang berkunjung ke Saranjana tidak pernah kembali lagi karena dipercaya bahwa mereka terlanjur nyaman dengan beragam fasilitas dan kenyamanan kota gaib itu. Banyak yang meyakini bahwa Saranjana berlokasi di Pulau Laut atau yang juga dikenal dengan Pulau Halimun, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Namun, karena lokasi persisnya yang misterius, terdapat beberapa versi terkait dengan lokasi Saranjana. Secara garis besar, ada 3 pendapat mengenai letak kota Saranjana. Yang pertama, kota Saranjana diyakini berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Versi kedua menyebutkan kalau kota Saranjana berada di Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Lat Selayal, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sedangkan versi ketiga secara lebih tegas menyebutkan bahwa lokasi wilayah Saranjana berada di sebuah bukit kecil yang terletak di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kepulauan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Selain lokasinya yang masih diperdebatkan, bahwa asal-usul penamaan kota Saranjana juga belum disepakati. Dan diduga bahwa Saranjana merupakan wilayah suku Dayak yang bermukim di Pulau Laut. Dan suku Dayak yang dimaksud adalah Dayak Samihin, yaitu suku Dayak yang mendiami wilayah Timur Laut, Kalimantan Selatan. Kepala suku pertamanya bernama Sampuranjana, dengan kerajaan yang dikenal dengan nama Nansarunai, yang menganut kepercayaan animisme, di mana kemudian nama Sampuranjana mengalami evolusi pelafalan menjadi Saranjana dalam lidah orang lokal. Dan seiring berjalannya waktu, Sampuranjana mulai mendapat pengaruh Hindu lama, yang pada akhirnya kelompok suku Dayak Samihin meninggalkan wilayahnya akibat perang dengan kekuatan asing yang datang dengan perahu, menyerang penduduk dan menghancurkan wilayah mereka. Tetapi, meski mereka telah meninggalkan wilayahnya, nama pusat kekuasaan suku Dayak Samihim di Pulau Laut sampai sekarang dinamakan Saranjana. Dan dari sumber lisan menyebutkan bahwa kerajaan Saranjana dirusak oleh pasukan Jawa yang dipanggil dari Marajapahit atau Majapahit. Sehingga, menurut kesimpulan hipotesis ini, bahwa kerajaan Saranjana sudah ada sebelum tahun 1660-an, atau sebelum abad 17 Masehi.
Meskipun masih banyak perdebatan mengenai asal-usul, nama, dan lokasinya, menurut Mansur, seorang ketua Lembaga Kajian Sejarah Sosial dan Kebudayaan mengatakan bahwa keberadaan kota Saranjana dalam perspektif sejarah adalah fakta. Hal ini ditunjukkan oleh Salomon Muller, seorang naturalis berkebangsaan Jerman, dalam peta bertajuk Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo. Pada peta tahun 1845 silam ini digambarkan bahwa terdapat wilayah yang tertulis sebagai Tanjung atau Huk Saranjana. Tanjung ini terletak di sebelah selatan Pulau Laut, tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Terkait kapasitasnya sebagai pembuat peta, Mansur menuturkan bahwa Salomon Muller telah mendapatkan pelatihan dari Museum Leiden. Saat itu, Muller juga tengah melakukan perjalanan penelitian tentang dunia binatang dan tumbuhan di Kepulauan Indonesia. Namun demikian, belum bisa dipastikan apakah Salomon Muller pernah berkunjung ke Tanjung Saranjana sebelum memetaannya. Di sisi lain, Profesor Geografi Teknologi asal Belanda bernama Peter Johannes Vat turut membagikan informasi seputar Saranjana. Dalam kamus terbitan Amsterdam pada tahun 1869, halaman 252, Vat menuliskan kalimat yang artinya kurang lebih Saranjana Tanjung di sisi selatan Pulau Laut, yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Adapun hipotesis lain mengatakan bahwa Saranjana adalah mitos tentang daerah dan pemerintahan kerajaan maju yang menjadi cita-cita Pangeran Purabaya dan anaknya, Gusti Busu dari Kerajaan Laut. Dengan demikian, wilayah kota Saranjana adalah semacam memori kolektif, yakni sebagai negeri impian dari pemilik pertama tanah Apanasi Pulau Laut. Hipotesis ini lebih condong pada pemahaman bahwa kota Saranjana tidaklah nyata posisinya, hanya sebagai memori kolektif yang lambat laun akan menjadi mitos, sebuah wilayah impian, atau yang biasa kita sebut negeri angan-angan masyarakat pendukungnya. Dan mitos itulah yang terus berkembang hingga saat ini. Nah, teman-teman semua, itulah sekilas cerita tentang misteri kota gaib Saranjana di Kalimantan. Semoga bermanfaat, dan terima kasih. Wassalam.